kebetulan di kaki. Nggak tahu pikiran saya kenapa di kaki ada pacet atau lintah, kita bilang lintah. Di kaki saya lihat, ada pacet. Saya ambil, coba-coba karena lapar kan. Besar itu. Nggak terlalu sih, ya. Tapi ada 3 ekor di kaki. Itu saya coba, rasanya kayak aneh. Dimakan itu. Iya, tapi sebelum saya makan itu saya pikir ini kalau saya makan hidup-hidup nanti dia hidup di perut, bahaya kan, jadi parasit. Jadi saya cincang-cincang, saya bersihkan, saya makan. Kenalkan, saya Bagus, ambil aja Bagus. Saya asli Medan, saya tinggal di Kabupaten Langkat. Jadi kisah ini adalah kisah saya sendiri ketika saya berusia 14 tahun mendaki di salah satu gunung yang ada di Sumatera Utara. Cerita awalnya itu adalah ketika saya tamat sekolah menengah pertama SMP. Di situ saya mengenal salah seorang teman yang kebetulan dia juga seorang pendatang di kampung saya. Kurang lebih dia 1 tahun tinggal di situ dan kami sudah main akrab. Pada suatu saat itu ketika saya tamat sekolah ini, kan libur sekolah, saya berinisiatif untuk ngajak dia pergi mendaki karena kebetulan saya sebelumnya juga sudah sering mendaki. Nah, senior saya kayak abang. Kebetulan teman saya ini Namanya? kita sebut saja namanya si Kuning. Kuning. Iya, Samakan itu. kita samarkan namanya. Si Kuning ini dia orangnya juga aktif di dalam bidang pramuka, tapi untuk pengalaman di pendakian dia itu belum pernah sama sekali. Nol. Pada saat itu pas saya tamat sekolah, saya inisiatif ajak, ayo kita pergi mendaki di gunung es ini. Itu kalau tidak salah seminggu sebelum kami pergi. Ini kenapa gunung ini minta disamakan? Oh, jadi ceritanya ketika saya sudah ditemukan dan saya diinterogasi sama pihak pengelola pendakian di itu. Bias itu ya. Iya. Karena untuk tidak menimbulkan kontroversi di luar lingkup pendakian gunung itu, jadi mereka meminta mohon untuk saya tidak menyebarluaskan, merahasiakan kejadian ini, masuk merahasiakannya kepada orang tua saya, karena yang ditakutkan mereka adalah kurang percayanya orang tua untuk melepaskan anak mendaki di gunung tersebut, dan juga membuat marwah gunung tersebut yang awalnya baik menjadi salah satu gunung yang mungkin bisa memberikan korban. Pada saat itu saya juga ya oke saja, cuman di situ kami bingung karena perlengkapan saya pribadi juga kurang lengkap seperti sleeping bag dan lain-lainnya begitu. Karena saya juga punya perlengkapan itu cuman keril, tenda, matras untuk barang-barang pribadi saya sendiri. Kemudian dia nyarankan saya untuk pinjam ke salah satu abang-abangan saya, mana abang-abang itu udah kayak abang sendiri lah. Dan saya di rumahnya, saya
itu briefing sama abang-abangan saya ini. Saya bilang saya mau mendaki di gunung ini berdua. Sebenarnya saya sudah dilarang melakukan pendakian karena ada beberapa faktor. Gunung tersebut, satu nih faktornya, gunung tersebut itu untuk anak seumuran saya itu masih terlalu ekstrim. Masih umur 14 tahun. Iya, masih umur Itu 14 tahun. berarti sekolah kelas berapa? SMP? SMP tapi saya sudah tamat itu melakukan pendakian. Oh, baru tamat. Itu ininya. Dan kedua alasannya kami sama-sama masih awam. Ya, pendaki juga cuman kayak ikut-ikutan saja. Terus yang ketiga untuk ilmu survival atau navigasi darat itu sama sekali belum tahu. Tapi saya ngotot. Dia bilang, insya Allah di sana banyak pendaki, jadi bisa ikut rombongan lain. Setelah itu saya dikasih pinjam itu alat-alatnya untuk teman saya. Setelah saya pinjam, kami balik ke rumah. Kami briefing lagi sama si kuning ini. Apa alasan kita untuk pergi mendaki? Karena kalau kita berdua sudah otomatis tidak bakal dikasih. Saya punya inisiatif itu, kami meminta izin dengan alasan pergi berkemah salah satu acara pramuka. Jadi fix itu alasan kami. Pada hari H kami pergi pagi. Hari Selasa saya pergi pagi, lengkap dengan pakaian pramuka. Saya pergi karena untuk mengelabui orang tua kan. Berarti pulang sekolah itu langsung? Tidak, saya kan sudah selesai sekolah, libur ya? Ini toh sudah libur. Saya kan di rumah ini karena sudah alasan itu mau pergi berkemah. Saya siap-siap kemas pakai baju pramuka. Dan dulu itu kami pergi naik motornya si kuning ini. Kami pergi ke gunung itu. Kami di sini kan belum punya handphone nih, jadi nggak punya Google Maps. Tapi yang saya dapat info itu untuk gunung ini tidak jauh dari gunung yang pernah saya daki. Jadi saya masih hafal itu jalan ke tempat regisnya. Jadi kami modal nekat, kami pergi, kami regis. Kan biasa itu kalau di regis kan diminta itu nomor yang bisa dihubungi. Saya juga sudah inisiatif itu, sudah antisipasi toh. Saya catat nomor teman saya yang punya handphone di rumah. Jadi itu saya catat. Untuk nomor handphone saya pribadi saya samarkan, salah-salah saya isi. Dan kami diizinkan untuk mendaki. Ada satu rombongan mendaki tapi dia sudah pergi duluan. Pada saat kami sampai mereka sudah pergi. Jadi orang registrasi bilang kalau memang mau naik kalian jalan cepat, susul yang rombongan tadi. Ya. Karena rasa percaya diri, iya siap. Sudah registrasi, istirahat sebentar, kami lanjut mendaki. Mengapa orang registrasi mengizinkan masuk? Karena saya samarkan. Saya bilang saya ini sudah SMK. Saya pergi sama adik saya begitu. Nah kebetulan di situ syarat registrasi tidak terlalu ketat, kayak minta KTP atau apa gitu. Ya, cuman isi data-data registrasi saja. Kemudian ini kami mulai pendakian sekitar jam 12 siang. Normal dari pos 1, pos 2, pos 3 itu normal kan. Cuman memang mungkin karena teman tadi belum pernah melakukan pendakian, jadi terlalu banyak istirahat. Jadi tinggal jauh sama pendaki sebelumnya. Ya. Kami sampai di pos 3. Di situ
dari pos 3 ada sungai. Saya ingat betul itu sungainya. Saya belok kiri, naik ke atas. Di situ saya jumpa percabangan. Kejanggalan ini mulai dari sini. Di percabangan itu ada 3 cabang. Yang jalur kiri, jalur tengah, jalur kanan. Tidak ada tanda arah. Tidak ada. Tidak. Jadi inisiatif saya ambil jalur kiri. Sekalian untuk cek-cek, siapa tahu ada tanda di situ kan. Jalan jalur kiri kurang lebih 1,5 jam. Saya sampai di ujung jurang. Jurang itu tinggi sekali. Itu jalan tebing, jalan kecil sekali, jurang. Karena sudah sadar nih salah jalur, kami balik kami, kan ini jalan agak landai, agak setengah lari biar ngeburu waktu kan. Iya, karena sudah siang juga. Sampai di percabangan, di situ mulai panik karena yang semulanya cabang ada 3 berubah menjadi 2 antara kiri dan lurus. Karena kami lihat kalau jalur kanan dia menurun, jadi kami inisiatif ambil kiri dulu. Nah, informasinya begini, gunung es ini adalah gunung aktif yang berbentuk piramid. Jadi logikanya kalau kita naik, otomatis kita kan bakal ke atas untuk menuju puncak. Ketemu ya. Ya. Tapi di situ yang jalur kiri memang agak ke atas, jadi salah. Jadi balik, jalur kanan hilang. Saya sudah jalan lurus. Kurang lebih 15 menit berjalan. Di situ sudah bukan kayak jalur. Memang awalnya itu seperti jalur, tapi di pertengahan itu tertutup oleh rumput-rumput. Kan biasa kalau di jalur pendakian kan kelihatan mana jalur, mana yang sering dilewati orang, mana yang tidak. Jadi teman bilang, mana mau terusin? Dia bilang, jangan nyerah sebelum sampai puncak. Karena memang prinsip saya ini, puncak persinggahanku, rumah tujuan utamaku. Setelah itu kami bawa pisau kan, kami terabas jalan, kami buka jalur. Itu kami salah juga, karena orang yang belum paham tentang navigasi darat belum bisa untuk membuka jalur, karena ditakutkan malah akan tersesat makin jauh daripada jalur yang semestinya. Tapi di situ karena masih awam, masih labil, saya pilih lurus. 1 jam saya berjalan sambil terabas untuk ada percabangan lagi. Ya, mana cabang itu kiri dan kanan. Itu seharusnya ada tanda atau tandanya hilang. Dari pos 1 sampai pos 3 itu masih tanda masih bisa dibaca, bisa dilihat. Berupa apa itu? Tali rapia yang diikat. Berarti seharusnya tali rafia itu berada sampai ke puncak. Itu nggak ada. Tidak ada sama sekali sampai di percabangan itu. Mungkin di situ saya berpikirnya mungkin ada orang lepas atau apa gitu kan. Yang biasa itu tali rapia yang sudah kapuk. Pas sampai di persimpangan kami sudah jam 5 sore, kurang lebih jam segitu. Paling ketinggiannya itu cuman 2.800 kalau tidak salah. Itu masih hari pertama. Hari pertama. Jadi di situ kami briefing. Kalau logikanya saya di bawah tadi kiri adalah jurang, berarti di atas jurang juga tuh. Kita ambil kanan. Karena kebetulan ada jalur kanan. Kita lihat apa? Saya ambil kanan. Jauh jalan sampai maghrib itu saya ketemu hutan lebat sekali hutannya. Ada aliran sungai kecil. Situ saya minum. Kami istirahat di situ dengan posisi hutan tertutup. Tidak lama hujan datang. Jadi
Karena hujan datang, kami antisipasi. Kita dirikan tenda, takutkan kalau kita lanjut nanti terjadi apa-apa yang lebih tidak diinginkan. Ya, kedinginan otomatis. Kami buat tenda, kami packing semua di dalam. Sudah. Kami putusin untuk malam itu kami buat kemah di situ. Berkemah di situ dulu. Besok pagi kalau memang tenaga fit, kami pergi naik ke puncak langsung. Setelah itu malam pertama ini kami dapat teror. Teror itu berupa langkah kaki orang berjalan. Kemudian malam itu saya nyata pak, nyata sekali. Itu langkah kaki jalan di sebelah tenda kami. Situ saya langsung, alhamdulillah ada orang. Berarti kita nggak salah jalur nih, ambil kanan. Nah, saya di dalam sleeping bag karena dingin. Saya keluar tenda, tidak ada sama sekali orang. Saya senter, jejak kaki juga tidak ada. Paling itu jelas, kalau langkah kaki yang melangkah di tanah yang barusan terkena hujan kan sangat bersuara dan meninggalkan bekas harusnya. Tapi ini tidak ada. Karena di situ saya berpikir kalau saya ini kasih tahu apa yang sebenarnya, mental teman saya pasti bakal jatuh. Bakal down dia. Jadi saya sembunyi aja. Siapa Gus? Dia bilang sama saya, siapa Gus? Ada hewan tadi lewat. Itu aja. Oh. Jadi gimana besok? Lanjutlah. Aku juga udah ngantuk nih, tidur dulu kata. Udah tidurlah. Jadi dalam sleeping bag. Itu berarti masih di pos berapa itu? Sudah lewat pos 3. Sudah lewat. Karena sebenarnya itu dari pos 3 tinggal menuju puncak saja. Harusnya ada berapa pos? 3. Cuma 3. Harusnya sudah nyampe puncak ya? Dari pos 3 ke puncak itu lumayan jauh. Karena ini sistem gunung piramid kan. Jadi kalau aku bikin pos lagi di atas, gak bakal bisa untuk tempat camp. Jadi teman saya tidur si kuning, saya langsung pura-pura tidur saja. Saya pikir apa barusan. Sampai pagi saya nggak tidur. Pas sudah matahari kelihatan, di situ baru saya merasa ngantuk sekali. Saya bilang sama temanku, saya tidur sebentar sekali nah. Bentar sekali bro. Ya, tidur. Jam 9 lewat, saya bangun. Kami prepare untuk ke puncak dengan membawa keril. Pada kami melakukan pendakian yang di hari kedua ini, saya jalan. Kemudian saya dapat jalur yang naik 80 derajat. Kalau dibilang seperti kita panjati jurang itu. Teman saya kayak bilang, yakin ini jalurnya? Yakin lah, itu ada bekas jalur terbuka. Yaudah, jalan kami. Pas sampai di atas, jalan. Gak tahu kenapa, di tempat yang awal, yang kami tersesat di percabangan, kami ketemu itu lagi. Itu sudah mulai panik dong. Kok di sini lagi? Saya buat tanda. Saya ikat tali dari plastik putih gitu. Saya ikat penanda. Teman bilang, kok di sini lagi? Nggak tahu. Coba kita jalan lagi, siapa tahu benar ini jalurnya. Udah, ayo jalan. Kemungkinan itu 3 jam kami bakal sampai di puncak. Seharusnya. Kami jalan jalur lurus.
jalur yang kemarin tertutup sudah kami terabas, kami babat, tertutup kembali. Pas jalur Bertanya-tanya dalam hati kan, apa ini? Terus saya bilang sama teman, mungkin karena tadi malam hujan, jadi tumbuhan itu kayak kembali membuka ya. Udah, kita terabas lagi, kita naik lagi ke atas. Saya terabas sekitar 1 jam lebih itu saya jalan sampai jam setengah 12. Dari jam setengah 9 kan, setengah 9 tuh prepare makan sampai jam 10 lewat itu kami start. Dapat jalur itu, jalur yang kanan kiri tadi, jumpa di situ. Oh, ini jalur kemarin. Mana? Kanan. Teman saya bilang si kuning, dia bilang kalau kanan, kamu nggak ingat? Kita belok kanan, tembusnya kita ke sana lagi. kali lagi ke Ah, percabangan itu Percabangan. ya milih yang Milih yang kiri. Yang kiri ternyata curang juga, benar. Nggak mau, kami turun jurang karena sudah ada kedua. Saya bilang kayaknya kita tersesat, karena kalau dilihat dari jalur kita udah kayak bukan di jalur asli. Jadi kita turun ke bawah aja, siapa tahu di bawah ada warga lagi berburu atau apa. Kebetulan itu di dalam keril untuk kayak logistik, kayak telur yang udah pecah itu sudah tidak ada, tinggal Indomie sama beras. berarti itu persiapannya akan cuma 2 hari. Ya, karena di pos registrasi juga kami tulis 2 hari. Di hari kedua aja kita masih bimbang sama kelanjutan pendakian kita. Kemudian kami jatuhkan keril terlebih dahulu karena kurang lebih ada sekitar 20 meter jurang. Jatuhkan keril, baru kami merangkak, pegang-pegang rumput, turun. Alhamdulillah selamat sampai di bawah. Di bawah itu sudah siang mau menjelang sore, jam setengah 3 lah kalau dilihat dari matahari. Situ mendung, jadi kayak bimbang nih mau lanjut atau tidak, karena takutnya kalau lanjut nanti kita panik karena hujan. Tapi si kuning bilang lanjut aja. Di situ banyak kayak genang-genangan air, bisa dibilang dari mata air, dari batu-batuan. Itu kami minum, terus kami ini makan cuman pagi ya, siang sore itu kami tidak makan. Kami makan pagi sama sebelum tidur kami makan. Kemudian beras ini tinggal untuk sekali makan, karena pagi kan kami makan sedikit nih. Jadi pas udah mau sore nih teman bilang lapar sekali. Ya lapar sekali. Saya bilang kita ini belum jumpa jalur. Kalau kita nanti makan ini nggak ada lagi makanan kita. Tapi aku lapar kali, nggak sanggup lagi jalan, kata dia. Yaudah, kita masak. Tapi setelah ini ilmu-ilmu pramuka kita, ilmu survival kita untuk bertahan hidup kita gunakan. Oh siap, siap. Mungkin dalam pikiran dia itu survival itu hanya tentang berjalan di alam bebas untuk mencari jalur, itu mungkin lah dia kira. Oke, kami makan, beras habis. Nah, Indomie itu kami sisakan 1 bungkus. Selesai makan itu sore kami jalan berlawanan arah ke puncak. Kami ambil arah kembali lah, jalan arah kembali. Di situ di kiri kami itu tebing, di kanan kami itu kayak jalanan biasa, hutan-hutan. Sampai di suatu tempat itu kayaknya di gunung itu paling dingin saya rasa, karena di situ hutan lumut terus
tertutup sekali hutannya, gelap. Kami juga takut untuk melakukan pendakian lanjut kan, karena jam juga sudah jam setengah 6. Kita buat tenda di sini karena ada tempat landai. Yuk kita buat tenda. Setelah buat tenda, kami nggak ngalami apa-apa. Itu pada malam kedua. Malam kedua kami aman, terus tidur kayak biasa lah, paling kayak gangguan binatang gitu biasa itu. Tapi memang kawan tadi ini udah nangis terus. Saya juga dalam hati, mana ini? Itu pendakian pertama kali. Iya, sama-sama pertama kali ke gunung itu, sama-sama masih awam, cuma bermodalkan nekat. Kebetulan ya karena itu tadi, karena basicnya pramuka, mungkin pemikiran kan sama ini kayak pramuka gitu. Malam itu berlalu ya kayak biasa, santai. Malam itu saya keluar karena saya kayak lapar kan. Lapar saya, atau kenapa saya jalan sebentar dari tenda, saya lihat kodok besar, lumayan besar. Pas saya tangkap susah kan, karena malam, terus cuma pencahayaan cuma lampu kecil begitu. Kemudian saya inisiatif pakai kayu, saya pukul, dapat satu lagi dapat 2. Itu saya bawa pisau kan, saya siangi di situ, saya kelebetin kulitnya, saya cincang-cincang, terutama di bagian kepala, bagian jari. Kenapa? Karena teman dari awal dia sudah tidak bisa, perutnya untuk menerima makanan yang belum pernah dia makan. Apalagi kalau dia lihat bentukan kodok kan, nggak mau ya. pasti pikirnya lah aneh-aneh jadinya. Jadi saya semampu saya lah, saya kasih dia untuk tidak berpikir yang lain-lain. Saya bawa ke tenda. Kemudian di situ saya juga dapat itu telur burung. Karena di atas pohon situ saya lihat ada sangkar burung, nggak tahu burung apa, pokoknya nggak terlalu besar juga sih telurnya. Saya beli ke tenda, saya bilang sama teman, dapat telur burung nih, cuma telurnya. Iya. Baru sama burungnya nih, besar nih burungnya. Mana ini? Langsung dia keluarin nesting, portable kan, kompor, digoreng, makan dia untuk ganjel perut sebelum tidur kan bahaya kalau kita tidur pas posisi perut kosong. Dia makan, saya juga makan itu telurnya salah satu kan, dagingnya juga saya makan sedikit saja untuk dia lebih banyak supaya ya tenaganya lebih terkumpul. Setelah itu kami tidur. Paginya bangun ya seperti biasa jam 9 karena kayak capek sekali badan. Udah kayak capek sekali ini badan. Kalau dibilang kayak mana ya, pegel-pegel, terus rasa kayak mau putus asa itu ada juga. Pagi dia bilang dia lapar, jadi Indomie tadi gak saya masak, langsung saya kremes-kremes, disuruh makan. Hari ketiga saya suruh makan dia 3. Saya bingung itu, emang kenapa kalau dia makan Indomie. Saya lihat ada salah satu daun yang saya pelajarin, ini daun ini bisa dimakan dari tekstur, terus saya sentuh di kulit tidak berbahaya, jadi saya makan daun itu. Kebetulan kayak garam kami masih ada, jadi daun itu saya rebus, kasih garam,
saya makan itu. Nah sebelumnya di pendakian sebelumnya abang-abang yang senior nggak ngasih tahu buah ini bisa dimakan nih, ini tekstur kayak gini bisa dimakan, jamur yang kayak gini bisa dimakan. Kami lanjut berjalan nih, lanjut jalan ke arah yang berlawanan tadi. Tapi di situ kayak tahu kayak bukit, di bawah bukit itu kayak gua lah ibaratnya. Situ bukan jalur nih, kalau kita melipir ke sana gimana, aliran sungai. Karena konsepnya ini gunung beda sama konsep bukit. Kalau di gunung itu biasa kalau kita ikuti aliran sungai, di ujung sungai itu pasti ada pemukiman kalau bukit. Tapi kalau gunung kita ikuti aliran sungai, di ujung sungai ada air terjun. Jadi bukit, jurang. Itu yang saya antisipasi untuk tidak susur sungai. Karena ditakutkan kan daerah sungai kan licin. Mau nggak mau kami balik ke arah puncak dengan konsekuensi kami panjat tebing. Tebing itu cuma 20 meter tapi kemiringannya lumayan. Itu saya sudah mau berputus asa bawa keril panjat tebing. Sudah kayak udahlah mati di sini mati gitu. Karena saya juga lihat teman kasihan kan nangis terus. Saya juga mau nangis tapi kayak malu kan, saya ngajak dia pergi soalnya. Pada saat itu kami panjat tebing sampai di atas kurang lebih jam setengah 12 siang. Lama, memang cuma 20 meter tapi untuk sampai di atas itu kayak lama sekali. Susah sekali pak. Nggak pakai tali ya? Enggak. Manual. Webbing yang lain-lain nggak ada kami bawa. Alhamdulillah bisa. Kemudian kami jumpa di jalur itu tadi, di jalur yang yang terakhir yang kanan kiri. Nah di situ. Jadi kami putusin kita balik aja. Kita ambil jalur kanan. Ya, karena kan kalau kita melipir ke jalur kanan, naik kita tembus yang tadi jalur pertama. Nah di situ jalan kurang lebih 2 jam itu sampai di hutan-hutan itu. Sampai di tempat mata air itu kami minum sebentar. Lapar datang nih, lapar. Mana nih? Karena udah habis. Saya kebetulan di kaki. Nggak tahu pikiran saya kenapa di kaki ada pacet atau lintah. Kita bilang lintah. Di kaki saya lihat pacet. Saya ambil. Coba karena lapar kan. Nggak terlalu sih. Ya. Tapi ada 3 ekor di kaki. Itu saya coba. Rasanya kayak aneh. Makan itu? Iya. Tapi sebelum saya makan itu saya pikir ini kalau saya makan hidup nanti dia hidup di perut bahaya kan, jadi parasit. Jadi saya cincang, saya bersihkan, saya makan 3 ekor. Pertama memang jawaban pertama tuh kayak nahan lah biar nggak keluar lagi, karena rasanya tuh teksturnya tuh kenyal terus bau amis sekali. Baru di lidah terasa kayak pedar. Terus saya makan kan, makan lagi, kayak agak kenyang, kayak terisi kan, tanpa dimasak. 3 ekor saya makan, saya kayak merasa kenyang sekali nih, kayak masuk angin lah, kayak kenyang kok. Pas saya berdiri, kepala saya pusing. Saya lihat kok kayak membayang-bayang semua gitu. Ternyata itu pacet, dia mengandung efek fly.
kita makan pacet berlebihan, dia membuat efek fly. Kayak mabuk. Iya, kayak mabuk. Itulah teman ini juga mau nyoba, si kuning mau nyoba. Tapi mau dia. Dia pertama coba, dia gigitan pertama dia muntah, nggak sanggup. Terus cari apalah yang bisa dimakan. Itulah itu makan apa kami, ya ada daunan yang nggak terlalu terasa aroma. Daun-daunan itu kan biasa nih kalau daun direbus terasa sekali aroma kayak daun ubi, terasa sekali. Yang ini daunnya nggak terlalu terasa. Terus saya suruh makan. Awalnya memang dia balik, nggak mau nerima perutnya, Lintah tadi tidak jadi dimakan sama si kuning. nggak jadi. Kayak daun itu. Ya pakai daun, saya juga ikut makan pakai daun karena lapar. Hanya daun saja. Iya, daun saja sama airnya itu Direbus berarti. rebus sama tambahin garam sedikit untuk perasa. Nah, saya juga bawa garam banyak kan, saya taruh di kertas. Terus di situ kan kami makan tuh habis waktu lama itu. Karena satu sisi si kuning sudah nangis, mau lanjut kayak sudah nggak sanggup jalan. Baru saya bilang, sudah sini kerilmu saya yang bawa. Jadi saya double keril. Kami jalan itu yang sebelah kanan. Jalan sebelah kanan ini. Tadi kan susur itu udah sampai di sungai tadi. Jalan ikuti yang jalur sebelumnya. Pas sampai jalur sebelumnya itu kan sebelah kiri tuh harusnya kita balik. Kemarin ya, yang pas awal itu balik. Ternyata ini enggak. Sini gitu. Balik lagi. Ini nih, jalan jauh nih ke atas, jauh sekali. Berapa jam itu jalan? Kurang lebih 3 jam. Karena seharusnya 3 jam sih sampai di puncak. Ini 3 jam, gak tahu kemana. Pas balik maghrib nih, sudah sore. Pakai majalah. Jadi saya putusin kami turun sampai di sungai tadi, kami balik naik lagi ke percabangan kanan kiri, membuat camp situ. Malam ketiga. Ya. Malam ketiga itu kami nggak makan. Karena faktor terlalu lelah kan, capek. Iya nggak bisa. Posisi hujan juga. Jadi malam ketiga itu hujan lumayan deras. Pas malam ketiga ini itu saya rasakan memang benar-benar kejanggalan di luar nalar nih. Yang saya rasakan sama teman saya si kuning. Mungkin kalau dia nonton nanti bisa jumpai saya, karena sudah berapa tahun nggak pernah ketemu lagi. Di situ kami dengar suara kayak satu kelompok pendaki. Suaranya sangat ramai. Kayak lagi di jalur pendakian mereka bercanda-bercanda. Terus kemudian ini saya. Terus kemudian saya sama dia inisiatif nih keluar karena merasa udah selamat. Alhamdulillah. Kita jumpa pendaki nih. Ramai orang nih. Bisa bantu-bantu kita. Pas saya keluar, itu kayak awal tadi. Kalau tanah becek, diinjak, pasti meninggalkan bekas dan bersuara. Pas kami buka tenda, telinga kami sama-sama kayak bunyi berdenging. Hening, kosong, gak ada apa-apa. Teman langsung masuk. Nangis. Berarti suara tadi apa itu? Sampai sekarang itu saya tidak tahu apa. Tidak kelihatan sosok-sosok itu. Kalau untuk sosok, kami di dalam tenda, kami senter tenda. Ada, kan itu kalau tenda kita senter dari atas sama bawah, kayak bercahaya kanan kiri. Ada kayak tangan lagi menjabat ke tenda. Situ saya langsung masuk sleeping bag. Situ saya juga nangis. Kayak bener-bener renungnya apa dosa-dosa kan. Takut sekali saya di situ. Setelah
tangan itu mau ngambil gini, saya masuk sleeping bag, saya kasih mati lampu, hening. Di situ kami dua-dua nggak bisa tidur. Itu si kuning juga ngelihat. Lihat itu tangan, karena pas di sebelahnya si kuning tenda, nggak lama itu setelah kejadian itu goyang-goyang tenda, orang-orang ketawa, pokoknya mental di situ habis. Suara tertawa laki-laki atau perempuan? Campur, mau ada anak kecil. Iya, ini saya ingat sekali itu Oke, situ saya kayak bener-bener usahaku apa ini, karena memang pergi kami juga nggak izin sama orang tua kan. Pokoknya terakhir gangguan itu hilang, kayak ada suara orang lari ke atas, ke arah sebelah kiri kayaknya, ke arah jurang itu. Brrr. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya bukan manusia, kayak hewan atau apa. Nah, cepat lah kayak geduk. Itu nggak tidur. Pagi ini saya tunggu sekali pagi. Kapan pagi? Karena mungkin efek nggak tidur tadi, badan lemas kan, lapar. Alhamdulillahnya saya di situ ada lihat sebuah pohon. Saya lupa nama pohonnya. Pokoknya dia itu pohon, dia jenisnya yang pohon akar tunjang. Nggak terlalu besar sih, sekitar 2 meter lah tingginya. Dengan batang segini saya tebang pohon itu, saya ambil umbut-umbut di dalamnya, batang mudanya, karena saya juga pernah makan itu, dalam batang itu manis. Jadi saya makan itu, teman saya makan itu, kami minum air banyak-banyak, kita lawan arah, kita turun. Malam 4 hari terakhir. Berarti sudah tahu jalur ini. Belum juga, Belum juga. karena jalur yang kami pergi itu langsung nggak tahu, mungkin karena blank pikiran atau apa, kami pokoknya jalan turun saja dari percabangan Dari awal. Ya, karena saya ikuti saja, pokoknya ada jalan. bekas jalan, saya ikuti saja sampai berhenti di kurang lebih berapa ratus meter itu. Saya lihat ada sungai, lebih 200 meter lah, karena terbuka kan, dekat pohon besar, semak-semak. Saya di situ, dia bilang, ada sungai, minum dulu yuk, aku haus sekali nih, minum. Dia bilang, saya ambil minum, kau sini, saya Ceril. Ya, saya pergi, saya dengar samar-samar, dengar suara orang panggil saya, Agus. Teman-teman saya nih dipanggil. Nah, dia panggil, siapa ini? Saya langsung diam, hening, karena dua yang saya pikir. Karena saya sering juga dapati suara samar yang manggil-manggil nama. Jadi saya, karena mungkin sudah capek, sudah emosi, sudah bercampur aduk lah. Iya, saya jawab. Saya nggak pikir itu mau manusia, mau setan, mau apa, nggak saya pikir. Saya jawab, aku di sini. Mereka diam. Ya, bukan orang ini. Saya diam saja, hening, kayak membatu. Baru dia teriak lagi, Bagus. Saya lari, saya cari suaranya. Gak jauh dari sungai, ternyata ada. Saya lihat, pos 3. Langsung saya, pos 3. Saya lari lagi cari, ternyata gak jauh dari situ ada 2 orang yang sedang SAR dari saya. Dari hasil yang sudah saya dapat informasinya, kenapa bisa mereka melakukan SAR, ternyata mereka hubungi nomor saya. Ternyata nomornya tidak aktif, karena memang itu nomor nggak ada. Kedua, dia hubungi nomor yang teman saya kasih. Yang saya kasih nomor teman saya itu, dia hubungin. Dia tanya, benar dengan orang tuanya si Bagus? Bukan, Pak. Saya
dalam pembicaraan mereka saya dengar begitu. Saya juga bertanya kan, bukan Pak, saya temannya si Bagus, agak lumayan jauh sih dari sini, ada berapa puluh meter, bisa minta tolong tanyakan keberadaan Bagus. Kemarin saya dengar sih dia pergi berkemah. Ya, coba cek di rumah. Bukan saya pergi karena memang cuma berapa puluh meter doang, jalan juga bisa. Dia sampai di rumah, dia bertanya sama orang tua saya. Orang tua saya juga bilang si Bagus pergi kemah. Dia belum pulang. Terus dia kabari ke orang Regis, ternyata memang belum ada. Itu hari kedua, malam menjelang pagi itu mereka sudah prepare, karena pagi ketiga itu mereka melakukan SAR. Terus di situ saya jumpa 2 orang. Gak tahu kenapa yang tadinya saya lari, ketika melihat itu 2 orang, saya langsung kayak merasa badan saya nih lumpuh, jatuh di bawah dengan posisi kayak posisinya keril di bawah belakang saya gini, kayak menindis. Langsung saya panggil dengan kayak nada lelah, Pak, ada air minum? Karena untuk mengambil minum ke sana lagi kayak sudah lemas sekali. Iya, ada. Dia kasih minum. Biasalah kalau kita ketemu sama pendaki lain kan mereka bertanya biasa. Jadi mereka udah bertanya, dari mana Dik? Gak tahu Pak, saya sudah 4 hari belum sampai di puncak. Namamu siapa? Nama saya si Bagus. Kamu sendiri? Tidak, sama teman saya Pak, namanya si Kuning, saya bilang sudah. Dia lihat buku, dia lihat wajah saya. Kamu Bagus, benar? Iya Pak. Dia panggil, ya tahu ngode-ngode gitu. Ternyata ada 5 orang di bawah, lagi sisir-sisir tepi-tepi jurang juga. Mereka naik, mereka tanya, di mana temanmu? Ada di ini, ikuti saja nih jalur Pak, ada di situ pohon sama semak-semak. Kelihatan itu nanti di situ. Jadi 2 orang ke sana. Pas saya lihat balik, si Kuning ini sudah ditandu. Karena ternyata dia di situ udah lemas. Iya, dia posisi dehidrasi. Dehidrasi dan kelaparan. Jadi mereka bertanya, kalau saya dikasih makan, minum, masih sanggup jalan tidak? Dia bilang, kalau untuk jalan masih bisa, tapi untuk bawa keril saya sudah nggak bisa. Jadi keril mereka bawa, saya jalan saya sampai di tempat Regis. Saya dimasukkan di UKS nya mereka, UKS nya gunung tersebut, di base camp. Jadi saya dirawat dan disuruh istirahat sebentar. Di situ saya kayak merasa bukan tidur sih, kayak tiba-tiba saya terbangun, mungkin karena ketiduran, capean. Tapi perasaan saya itu saya masih berada di atas. Itu saya teringat terus, saya masih di atas. Sampai pada akhirnya mereka suruh saya kayak siap-siap beres mandi. Dia menyiapkan lagi makan, lain-lainnya. Saya ditanya di wawancara. Tapi sebelum di wawancara saya juga bertanya, temanku mana? Si Kuning. Ternyata si Kuning sudah dibawa ke puskesmas terdekat. Jadi saya kan panik kan, antar saya dulu Pak ke sana. Gimana teman saya? Kenapa? Enggak, temanmu aman. Bisa istirahat di sana. Nanti kami antar sama-sama. Oh ya Pak. Terus lama itu mereka bertanya, saya jelaskan kronologinya. Kronologi itu ternyata mereka juga cerita tentang alasan mereka melakukan SAR. Sudah berbincang-bincang, kemudian sampai pada topik dia meminta untuk tidak mempublikasikan kejadian ini. Kemudian saya diantar ke puskesmas, motor teman tadi dibawain ke puskesmas itu. Badan udah fit,
baik dan saya udah fit, kalau teman masih kayak lemas. Kuning mungkin bisa hubungi aku lewat Instagram, bisa Instagram saya Bagus Street Herlangga 21. Terus aku juga rindu kali sama kamu nih. Udah berapa tahun kita nggak jumpa kan? Mungkin kau udah tau lah ada kerja di mana kan. Kalau memang masih umurmu panjang, mungkin kapan-kapan kita bisa ketemuan. Nah, ya sekarang aku lagi posisi stay di Makassar. Terima kasih Mas Bagus atas ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe dan kunjungi channel Mas Bagus yang seorang YouTuber juga. Nanti linknya saya kasih di bawah ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.